Oke guys, Alekin di sini. Apa kabar kalian semua para pecinta SpongeBob dan Patrick? Pernahkah kalian mengira kalau Patrick yang tolil itu berubah menjadi monster yang jahat yang bisa mencuci otak manusia yang menontonnya? Karena pada episode kali ini, Alekin akan membawakan film aksi bantai-bantaian super sinting yang berjudul The Suicide Squad 2021. Menceritakan tentang para penjahat yang malah dipaksa berbuat baik melakukan misi mengancam nyawanya agar masa hukuman mereka bisa dikurangi. Gimana enggak, mereka disuruh untuk memerangi alien berkekuatan overpower yang telah dibuff dari planet Bikini Bottom. Apaan tuh? Ada juga manusia megalodon jadi-jadian yang tingkahnya menggemoykan banget guys. Nah, daripada penasaran dan malah bikin kalian kena sindrom siput gila, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, ditonton sampai habis ya. Karena kalian bakal nemuin plot twist yang sangat membagongkan di ending video ini. Tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler, jangan lupa ambil camilan bekas lebaran buat posisi rebahan, and welcome to upload Alekin Vlog. Di sebuah sel Nusa Kambangan, tempat para penjahat paling berdamage sepanjang masa dikurung, Savan yang juga model iklan sampo dipanggil sama Black Ops. Ketua Black Ops, Waller, maksa Savan yang udah tobat buat ikut misi mereka. Savan kalau katamin misi ini dijanjiin bakal dapat diskon 10 tahun masa tahanan, tapi kalau gagal ngikutin perintah, palanya bakal dipelutusin nih sama Waller. Jadi semua penjahat yang ikut misi ini udah ditanemin bom di kepalanya. Kalau kabur dari misi, tuh pala auto jadi bubur sumsum. Dikepalai oleh Komandan Flag bukan yang Frisian, Savan bakal jadi member baru geng The Suicide Squad yang artinya geng nyari mati. Anggota mereka terdiri dari Kapten Boomerang yang kayak namanya doyan lempar pisang. Yang kedua ada Blackguard yang bisa memanipulasi energi tapi bukan perasaan ya. Lanjut lagi ada Mongal Stress yang adalah alien berkekuatan manusia super. Nah lo bingung. Lanjut ada Javelin, mantan atlet lempar lembing. Lalu ada TDK yang bisa bongkar pasang badan. Dan terakhir ada Musang jadi-jadian dengan riwayat kriminalnya yaitu membunuh 27 bocil FF. Tapi rasanya kok ada yang kurang ya. Nah tuh dia pemeran utama kita yaitu Mbak Harley Silver Queen yang telat karena boker dulu di ponten umum. Mereka semua naik baling-baling bambu ke tempat misi mereka berada, yaitu Pulau Corto Maltese. Anggap aja lokasinya di pinggiran Meksiko ya. Suasana dalam pesawat ini kayak lagi di playgroup. Lihat aja tuh kelakuan mereka. Mereka gagal sefrekuensi dan malah main tebak-tebakan Whistle si musang jadi-jadian ini satwa apa ya? Ada yang bilang anjing, ada yang bilang ganteng-ganteng serigala. Tapi akhirnya Pak Flag bilang kalau Whistle itu musang yang kebanyakan nyimeng, pantes bersin mulu. Setelah mereka nggak kepo lagi, Pak Flag nyuruh mereka terjun dari pesawat dan nyemplung ke laut. Tapi tiba-tiba... Did anyone check on whether the weasel could swim? Ada, ternyata Black Ops gak double check nih kelemahannya si musang yang belum mulai aja udah jadi beban tim guys. Untungnya Pak Savan baik banget nih, walaupun harus ngerelain rambut badainya lepek, dia nolongin si musang yang ternyata... The weasel is dead! I repeat, the weasel is dead! Ya, dia udah innalillahi guys. Ya elah, udah ada yang sakaratul maut. Bisa nggak sih ini misi berjalan dengan lancar? Lanjut, mereka pun jalan ngendap-ngendap ke pantai sambil flexing senjata mereka sesuai instruksi dari pusat. Niatnya sih mau nyerang diem-diem baik, tapi lah kok si Blackguard malah... Oh, God. Hey guys! Get down there, dude. There's fucking soldiers everywhere. Pak Flag pun minta pamit mundur dari misi karena udah ketahuan musuh. Tapi karena nama tim mereka yang adalah geng nyari mati ini cocok banget sama situasi sekarang, Waller pun nolak guys. Di tengah senam jantung ngelihat Blackguard yang malah mutualan sama musuh, tiba-tiba musuh nyalain flash terang yang seketika komuknya Blackguard udah jadi barbecue. Sekarang Blackguard telah bergelar almarhum karena telah berpoligami sama musuh, jadinya gagal deh acara surprise mereka. Mendengar Waller yang nyuruh mereka lanjutin misi, si Silver Queen malah girang dan dia... Tongkrongan kami, bukan tongkrongan pecundang, pecundang, pecundang. Ayo dong mantai
Harley Quinn menyelinap mendekat ke arah musuh diikuti oleh Flag DKK. Ngelihat pergerakan mereka, kantor pusat pun ngarahin mereka ke jalan yang benar. Black Ops pun ngutus TDK buat maju duluan dan kemudian dia pun beraksi. Lumayan lah ya, musuh kena cipok tangan dia. Sekarang giliran Mongal stres yang pamer kekuatannya tanpa disuruh. Aduh, bentar guys, jangan seneng dulu ya. Ternyata yang mati berkat ajang pamernya Mongal stres nggak cuma musuh, tapi kawan mereka sendiri. Kapten Boomer pun palanya somplak karena kena baling-baling bambu yang udah dijatuhin Mongal. Tentara pun ngedor-dorin anak circle mereka semua sampai akhirnya ternyata mereka semua adalah tongkrongan pecundang yang beneran kena bantai. Tuh kan bener kata emak, nama adalah doa. Geng nyari mati pun beneran hampir mati semua. Ngelihat temen tongkrongannya udah pada mangkat, Savan histeris dan kabur ke air. Yah, kukira suhu, ternyata cupu. Gaya sangar Savan ternyata bertolak belakang sama nyalinya yang noob. Black Ops pun nyuruh Savan balik, tapi dia masih lari aja kayak bencong dikejar-kejar satpol. Karena dia kabur dari misi, ya uts dah, bye-bye Savan. Langsung dipletusin tuh palanya. Sirup marjan pun bertebaran dan satu persatu mereka pun mati guys. Tapi ternyata yang lagi di pulau itu nggak cuma Suicide Squad aja, ada lagi tim X yang dipimpin oleh Bloodsport. Tapi geng X jauh lebih beruntung dari geng nyari mati. Mereka nggak nemu satupun tentara yang menyambut mereka. Jadi 3 hari sebelum kejadian itu, masih di Nusa Kambangan, Bloodsport udah lebih dulu diancam Black Ops buat join geng nyari mati mereka. Black Ops pun sampai ngebawa anaknya Bloodsport buat jadi ancaman, yang bukannya saling nyari solusi, tapi anak Bapach ini malah bertengkar dong. Tayla, anaknya Blood, bakal dimasukin ke penjara gara-gara dia nyuri gincu. Dan kalau si Bapach nggak mau anaknya magang di penjara, Blood harus nurut nih sama Black Ops. Blood pun cuma bisa pasrah dan akhirnya resmi jadi leader geng pahlawan terbarunya Black Ops, yaitu DX. DX nih bos, senggol dong, kenalin nih anggota timnya. Yang pertama namanya si Peacemaker, pembuat kedamaian. Tapi kayaknya buat kedamaian dirinya sendiri deh, karena dia nggak segen nih bunuh orang. Yang kedua ada King Shark, tapi karena dia gemoy banget nih, kita ganti aja namanya jadi Baby Shark. Tapi dia ini nggak ada otaknya ya guys ya. Yang ketiga member cewek satu-satunya, Red Cacar 2, titisan tikus yang kekuatannya ya bisa ngobrol sama tikus. Dan terakhir yang paling jelas nih kekuatannya daripada yang lain, si Polkadot Man yang bisa ngendaliin Polkadot. Dan orangnya juga freak sih. Setelah perkenalan anggota, mereka briefing tentang misi mereka. Jadi geng mereka harus melawan pasukan militer bernama Luna yang ngekudeta ke pemerintahan Pulau Korto yang punya pusat penelitian bernama Project Starfish. Di tangan Luna, Project Patrick ini bakal jadi ancaman Amerika dan negeri Bikini Bottom. Blood DKK pun harus ngehancurin semua jejak Patrick, tapi harus lebih dulu nyari juru kuncinya, yaitu si Tinkerbell. Bukan, Tinker aja. That is your hand and our way. Very good. And? Yes. Tinker yang pas banget lagi digibahin, sekarang lagi sidang skripsi nih tentang Project Patrick ke Presiden Luna. Di layar tancap kita bisa ngeliat nih ada astronot yang lagi iseng selfie sama Patrick Star. Acara foto bareng itu terhenti karena Patrick yang udah mules akhirnya jebrotin tetaian mininya nih yang mungkin adalah anaknya. Dan anak-anak Patrick itu bisa jadiin para astronot itu inangnya supaya bisa dikendalikan dan nurut sama emak Patrick. Melihat itu, Presiden Luna tergoda sama skill Patrick yang bisa dia jadiin sebagai senjata perang mereka yang baru. Dan seketika itu juga Tinker lulus sidang skripsinya dan Presiden pun akhirnya masukin Tinker jadi anggota baru mereka. Welcome to the team. Kita balik lagi ke medan perang, tiba-tiba terdengar bom yang asalnya dari geng nyari mati. Harley Silver Queen ngehampiri Javelin yang sekarat dan berwasiat ke dia buat megang senjata keramatnya. Selepas perang gak jelas itu, Harley malah jadi tawanannya tentara Korto, sedangkan Flag yang berusaha lari ke hutan tetap aja ketangkep tuh. Waller pun memutuskan untuk ngeghosting mereka aja lah buat fokus sama selingkuhan tim lainnya, yaitu tim X. Jadi kita balik lagi nih ke tim X yang agak-agaknya sih lebih niat. Mereka pun bobok dulu sebelum subuhan, tapi tiba-tiba Blood kebangun sama suara mengsedihnya Polkadot yang badannya udah penuh dengan bisul. Polkadot pun bangun dari tidurnya dan menjauh dari tempat camping mereka sampai akhirnya
Setelah buang hajat, bisulnya Polkadot pun udah pada hilang nih guys. Dan pas nge-start Polkadot, si Blood malah dikagetin sama tikusnya Red yang nunjuk-nunjuk. Pas dia noleh, Blood jadi shock banget karena ternyata ini tuh kriminal kelas kakap atau badut ulang tahun sih. Masa membernya nggak ada yang waras? Blood yang ngeliat itu secara refleks ngeluarin tembak-tembakannya dan ngedor si Baby Shark sampai doi lemes. Baby Shark yang kena tembak pun cuma bilang kalau doi lagi ngidam seblak malam-malam. Red yang kepancing emosi pun ngeluarin lightstick bekas konser BTS-nya yang ternyata bisa ngundang tikus-tikus satu dusun untuk langsung pada datang ke sana. Blood yang ternyata geli sama tikus pun mendadak gemulai dan nyuruh umpetin balik tikus-tikusnya. Sekarang nasib si Baby Shark ada di tangan mereka, tapi Waller pun bilang Megalodongo itu belum bisa di-kick dari grup karena dia yang paling banyak fans bocilnya. Red yang kasihan Baby kena bully, akhirnya nasehatin dia kalau mereka semua adalah bestinya dan gak boleh dinyam-nyam sama Baby. Setelah kembali akur, Waller pun nyuruh tim X buat rescue Flag yang ternyata disekap di sebuah gubuk. Daripada entar turu dipletusin bom yang ada di ubun-ubun mereka, jadinya ya nurut aja lah, mereka pun pergi ke tempat di mana Flag disekap. Setibanya di markas tentara, mereka beraksi, dimulai dari Baby Shark yang dengan gampangnya mengunyah orang jadi kerupuk seblak. Setelah dia kenyang bego, giliran member lain nunjukin kekuatan mereka. Udah gak sabar kan lihat kekuatannya si Polkadot? Nih dia nih. Tuh gitu ya kekuatannya, ngelempar Polkadot panas yang bisa melelehkan apa saja. Dia bilang dia sebenarnya nggak suka membunuh, tapi kalau terbayang wajah emaknya, dia langsung jadi auto psikopat. Bahkan saking traumanya sama emak, wajah yang lain juga di matanya jadi emaknya semua. Sesampainya di gubuk, bukannya ngasih surprise ke Flag, malah mereka yang kaget ngelihat Flag yang ternyata lagi ngopi hitam pagi santuy sama kepala tentaranya dong. Lah terus yang mereka bantai dari tadi siapa? Ternyata guys, tentara-tentara yang menyekap Flag dan telah mereka bantai bukan tentaranya Korto, melainkan pasukan yang ingin memberontak pemerintahan Korto yang gak ada akhlak. Jadi ya mereka ini semua baik. Ngelihat pasukannya yang udah kena bantai, pemimpin tentara itu si Solaria pun emosi. Tapi Solaria gak punya pilihan lain, mereka punya tujuan yang sama plus mereka lebih modal. Jadi ya Solaria banyakin istighfar aja lah dan setuju ngebantuin tim X yang sama tujuan dengannya. Anggap aja kalau kesalahan mereka yang udah ngebantai tentaranya itu bakal terampuni kalau beneran bisa menjatuhkan kekuasaan pemerintahan Korto yang sekarang. Di sisi lain, Harley Silver Queen kini dipendam di dalam sumur oleh tentara Korto. Tapi nggak lama, malah dikasih baju gemes aja gitu tiba-tiba dan didandanin ala-ala cewek solehot. Lalu Harley Quinn diantar ke istana kerajaan Luna dan disambut oleh presidennya yang adalah Raja Meksiko, El Matador Salvador Tequila El Contole ya. Seperti biasa, dia cuma sempakan doang dan dia bilang kalau ternyata dia adalah fans beratnya Harley Quinn. Tapi maaf-maaf nih pak, auroranya kelihatan tadi, untung udah bukan bulan puasa. Harley Quinn yang suka banget dengan surprise dari Raja Mexico langsung saja menghabiskan seharian penuh maksiat dengannya. Sampai akhirnya Raja Mexico pun melamar Mbak Harley guys. Dia yang kaget diajak kawin lari sama pembunuh pun bukannya sujud syukur tapi malah Feed the beast. cinta tak selamanya indah deh. Ternyata Queen gak suka dengan proyek Raja Mexico yang telah mengorbankan banyak nyawa orang tua dan bocil. Mendengar suara tembakan dor-dor bukan suara ah-ah lagi dari kamar presiden mereka, tentara Luna pun masuk dan langsung menangkap Queen. Kini tahta Raja Mexico berpindah ke presiden baru yang jauh lebih rakus kekuasaan. Balik lagi ke tim X dan Solaria yang lagi jogging ke parkiran bis langganan mereka yang bakal nganter mereka ke tempat yang biasa didatangin Tinker buat healing. Sebelum mereka ke sana, mereka harus ganti skin kayak rakyat jelata dulu biar penyamaran. Tapi masalahnya, karena mustahil buat nyamar, si Baby Shark disuruh jaga bis aja lah biar nggak kena begal. Sesampainya di bar Sayap Suci cabang Meksiko, tiba-tiba sambungan komunikasi mereka sama Waller keputus. Mereka sih bodo amat, mau minum-minum dulu aja lah sambil pargoy. Closingan dulu, kali aja ini hari terakhir mereka hidup.
Di luar klub, Satpol PP-nya Raja Meksiko pun ngadain razia orang Amerika buat nangkepin sekongkolannya Harley Quinn. Pas lagi asik-asiknya pargoy, tiba-tiba muncul bapac-bapac berkepala penuh bekam, dia adalah Tinker. Seketika setelah melihat target, Blood langsung nodongin bedil ke Tinker yang baru aja mau duduk mesen susu beruang. Tinker pun mau digeret keluar klub, tapi pas baru mau keluar, tahu-taunya klubnya ini udah digerebek Satpol PP aja guys. Blood pun nyuruh Red sama Polkadot bawa Tinker lewat jalur belakang dan mencar ae. Blood pun menyuruh tenang dan berjanji bakal udah kumpul setengah jam lagi di jalan pokoknya. Ngeliat dua anak buahnya udah ngacir, Blood pun dengan gregetnya teriak dan bikin Satpol PP jadi salvo. Ngeliat Blood yang tiba-tiba caper, Flag pun ikut-ikutan cari muka di depan Satpol PP. Blood, Flag sama Peace pun langsung diciduk Satpol PP karena banyak gaya dan terpaksa nurut aja biar si Red berhasil bawa lari si Tinker. Sesampainya di luar, sopir bis udah nunggu Red DKK dan mereka pun langsung tancap gas nggak tahu tujuannya kemana, yang penting selamat dah. Di dalam odong-odongnya Satpol PP, trio kuek-kuek malah nyebat santuy nih, nggak inget ajal bentar lagi jemput. Pas lagi asik nyebat, mereka bertiga yang ahli kode-kodean, nggak banyak bacot, langsung ambil posisi dan langsung teriak, CG! Para Satpol PP pun kena one hit kill langsung ke akhirat jalur si cepat ekspres. Tapi odong-odong masih jalan, si sopir yang feelingnya udah nggak enak ngeliat spion tengah yang ternyata bener kan, kena surprise door. Udah nggak ada supirnya, odong-odong pun jadi ugal-ugalan dan akhirnya mereka nyungsep ke jurang. Dan gak lama, Red dan kawan-kawan langsung jemput trio kuek-kuek ini yang lagi kejepit odong-odong. Tapi yang namanya bapac-bapac zaman now, ketiganya punya kemampuan anti kerut, anti bocor, jadi masih utuh sehat walafiat. Blood pun nyuruh mereka langsung segera OTW ke labnya Tinker, tapi Flag gak setuju. Mereka masih harus nyelamatin salah satu timnya, Harley. Tanpa si Ciwi gila satu itu, kelompok mereka bakal kurang berdamage. Di sisi lain, Harley Quinn sekarang malah nge-cosplay jadi kerupuk lomba 17-an. Cosplay si Harley masih lanjut sampai dia mau ngejawab pertanyaan presiden soal ada berapa konco-konconya yang masih di Korto. Harley yang masih mendalami peran ogah jawab dan malah karaokean di sana dong. Yang mana langsung mendapat giveaway berupa listrik PLN. Di sisi lain, tim X pun lagi bersiap buat menjemput Harley yang bahkan nggak tahu kan dia masih hidup apa udah kadaluarsa. Pak Presiden yang udah berkali-kali nyiksa Harley pun mau istirahat dulu nih, tapi nanti ada part 2 interogasinya ya kalau udah rame. Harley yang udah turuk di setrum pun ternyata hanya pura-pura expired dan langsung nge-smackdown si tukang pukul pakai selangkangannya aja. Melihat musuhnya udah nungging di lantai, Harley pun kabur dan nge-headshot semua Satpol PP yang nyegat dia. Dan dia pun dengan skill bela dirinya berhasil meratakan semua Satpol di sana. Harley akhirnya selamat dan pas mau order ojol, dia malah salvok sama Blood dan Flag yang kayak lagi mainan petak umpet gitu di ujung gang. Sementara yang lain pun lagi serius ngasih laporan apakah di setiap sesinya ada musuh atau tidak. Si Baby Shark PA malah Bird. Nah, pas banget sebelum Blood mau nyamar jadi tokek mesum, Harley nongol dan nyapa mereka, "Halo Besti." Harley yang girang ketemu mereka pun seketika ngebatalin aksi penyelamatan dirinya sendiri. Dan kalau gitu ya mereka bisa langsung capcus ke labnya si Tinkerbell deh dengan EZ-nya. Dengan bergabungnya semua anggota ini, tim ini pun resmi bernamakan The Suicide Squad atau disingkat SUSU. Lanjut, Tinker yang ditawan pun disuruh jadi supir mereka nih, supaya bisa masuk ke lab tanpa dicurigai. Sementara sopir yang asli jadi naik pangkat ke anak magang. Semua CCTV di luar udah dicemilin tikusnya Red, jadi mereka nggak perlu jaim-jaiman lagi di depan kamera dan santuy nerobos masuk ke lab. Tinker nggak bisa banyak berkutik karena dia udah di briefing sama geng susu ini. Dan hasil briefingnya, orang yang ada bekam di kepalanya selalu salah, dan yang nggak ada bekam selalu benar. Misi mereka pun segera dimulai. Sesampainya di lobi lab, dengan hokinya hujan turun yang memburamkan penglihatan para tentara. Gak pakai lama, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memberantas demit-demit cupu di hadapan mereka. Dan akhirnya ini waktunya Baby Shark mukbang. Dengan kekuatan Megalodon busung lapar, kalau dia ngap, para tentara pun tinggal ngep.
Dan mereka pun akhirnya bisa masuk ke lab setelah nge-sliding palanya Tinker. Sesampainya di dalam, mereka langsung jadi kayak mak-mak rempong bagi tugas. Polkadot, Baby Shark, sopir, sama Peace masangin bom, terus Blood sama Harley bakal ke lantai 2 langsung. Pas mereka udah ready, Satpol PP yang nontonin CCTV di dalam lab udah ngirim sinyal SOS meluncurin satpol lain buat jinakin tim Harley ini. Presiden pun juga dapat kabar di grup WA kalau lab udah dibobol Harley and the gang. Sekarang semua pasukan Satpol PP dan bahkan presidennya langsung OTW ke lab, guys. Di sisi lain, inilah saatnya tim cabang Solaria menyelinap masuk ke istana yang udah kosong. Balik lagi ke Flag yang sekarang lagi barengan sama Red dan Tinker pergi ke lab utama. Flag pun jadi shock banget saat di sana dia melihat hal-hal membagongkan ini. Have you come to save me from that madman? 30 years he's kept me. Wouldn't this be proof that he wasn't good at all? Mereka adalah orang-orang yang udah kena cupang pantat bintang laut yang seketika dicuci otaknya untuk menuruti perintah dari Emak Patrick. Red yang dasarnya punya rasa kemanusiaan yang tinggi makin mewek ngelihat banyaknya manusia yang kena azab di depan dia. Tiba-tiba mereka dikagetin sama sosok di belakang mereka dan itu adalah... buset, ternyata Patrick udah di-buff jadi segede bagong gini. Tinker yang mulutnya udah gatel gak tahan gibah akhirnya beberin rahasia kalau manusia-manusia ini semuanya adalah korban rezim. Macam jurnalis, saingan politik, dan lain-lainnya. Dia nge-spill gak mungkin dia nyulik orang-orang ini sendirian karena kan semua udah settingan pemerintah. Flag dan Red pun sama-sama gak percaya kalau project ini ada sangkut pautnya sama pemerintah. Tinker pun bilang pemerintah mah sok suci dan Amrik bukan mau ngehentiin proyek ini, tapi justru mau cuci nama mereka biar gak ketahuan dunia kalau mereka adalah dalang dari semua ini. Jadi ternyata astronot Amerika lah yang nangkap Patrick dan nernakin dia tapi nggak mau kalau penelitiannya itu dilakukan di tanah Amerika. Flag yang cinta Amerika pun akhirnya sadar tentang busuknya negaranya dan dia justru lebih berpihak kepada kemanusiaan. Flag pun langsung ngebongkar komputer lab dan ngambil data di hard disk biar bisa jadi bukti dia pengen ngeviralin aja daripada jadi budak pemerintahnya yang busuk itu. Tapi tiba-tiba datanglah tamu gak diundang yang familiar yaitu si Peacemaker. Berbeda pendapat dengan Flag, Peace pun mau melaksanakan perintah Black Ops aja untuk melenyapkan harddisk itu demi kedamaian dunia. Demi kedamaian dunia apa kedamaian dirinya sendiri nih? Karena baginya tidak semua kebenaran harus diungkap. Dia nggak peduli sama kemanusiaan, yang penting dia bisa damai sama Amerika. Karena perbedaan pendapat itulah mereka pun saling ingin berebutan harddisk itu dan jadinya buy one. Belum sempat saling adu mekanik, secara tiba-tiba gedung kayak lagi bergoyang papi culo gitu dan mau runtuh. Waduh, kenapa itu ya? Tinker pun yang udah kebangun duluan dan sadar kalau akuariumnya Patrick Bagong udah pecah. Patrick pun dengan tentakelnya nyamperin Tinker dengan sangat murka dan akhirnya Tinker dihabisi oleh hewan ternakannya sendiri. Red yang nyaksiin Tinker udah jadi mencret pun langsung kabur dari kejarannya Patrick. Pas udah di jalan buntu, tikusnya Red pun nyuruh dia lewat jalan alternatif dan bersembunyi. Gak jauh dari tempat Red sembunyi, Peace dan Flag pun lagi duduk sebelah-sebelahan kayak lagi sinden. Flag dalam posisi ketusuk, tapi mereka masih jambak-jambakan rebutan harddisk. Flag pun yang udah ngamuk ngunci kepalanya Peace dan gak tanggung-tanggung pakai pipa besi. Dan Peace yang udah ngap pun masih kuat melawan Flag dan akhirnya mengambil reruntuhan dan tiba-tiba dia menusuk Flag tepat di jantungnya, guys. Flag pun perlahan wafat sambil disaksiin Red yang lagi nyimak. Harddisk yang jatuh itu langsung dicopet Red yang langsung kena kejar Peace. Peace pun teriak maling, maling, lalu mengejarnya. Sementara Red lari ke atap gedung yang udah mau runtuh dan tiba-tiba ketangkap gak ya? Kita stop dulu, balik ke 8 menit yang lalu. Kenapa tiba-tiba gedung ini bisa runtuh? Jadi Harley, Blood, Polkadot, dan sopirnya masih ribet nih masangin bom. Baby Shark yang gak ngerti lagi pada mau ngapain malah salfok sama akuarium gede yang ngebuat dia keinget sama kampung halamannya. Dan di dalam akuarium itu ada ikan gemoy warna-warni yang terus mengikuti geraknya si Baby Shark. Baby Shark yang dari dulunya gak punya teman di laut pun jadi girang banget tuh. New dumb friends.
Sementara yang lain pun udah sampai di lantai 2 dan tiba-tiba tahu-taunya supir kecublus peluru. Dendam karena sopir baik hatinya jadi tumbal, Polkadot pun ngeluarin jurusnya untuk nge-shutdown para tentara. Tapi ternyata dengan gerak latahnya si Polkadot yang asal tembak malah membuat hal yang sangat fatal. Polkadotnya itu meledakkan bom mereka sebelum pada waktunya dong. Akuarium Ponyok pun pecah dan gedung jadi banjir bandang. Ponyok yang awalnya imut mendadak berubah jadi predator yang barbar. Baby Shark pun jadi dikeroyok sama cupangan mereka. Dan seolah belum lengkap aja nih derita mereka, gedung mereka pun ambrol guys. Baby Shark pun sampai ke bawah arus jatuh dari gedung itu dan mendarat ke aspal di depan para tentara yang udah ngendok. Di tengah nembakin Baby Shark, di atas gedung si Blood pun lagi ngeprank malaikat maut. Ngelihat itu, tentara pun nembakin Blood, tapi Harley Quinn gercep bantuin narik Blood sampai aman sentosa masuk ke gedung lagi. Baby Shark yang ternyata mempunyai kulit anti peluru pun bangkit lagi dong guys, dan bikin tentara histeris dan kabur. Ditambah lagi gedung di atas yang udah mau ambrol, mereka cepet-cepet menyelamatkan diri, tapi si Baby Shark ini malah lagi asyik nyemilin ceker. Melihat gedung yang udah nungging, Harley, Polkadot, dan Blood pun nyari menyelamatkan diri ke gedung yang masih sehat. Baby Shark yang masih di bawah itu pun jadi kena ambrukannya guys. Sementara si Blood yang pegangan sama tali udah nggak kuat tuh gantungannya. Dan akhirnya dia jatuh dibarengi dengan lantai gedung yang lain. Tapi hokinya Blood mendarat di lantai Red disekap, dan karena sikap Red kayak anaknya, dia pun lebih memilih ada di timnya Red. Dan terjadilah adu mekanik peluru Blood dengan Peace yang ternyata pemenangnya adalah peluru Blood yang kecil-kecil cabai rawit membuat Peace akhirnya keselak bijinya Blood dan turu di hadapannya. Red pun jelasin tentang harddisk yang ada di tangannya dan mereka semua pun setuju untuk menyelamatkan harddisk tersebut. Tetapi mereka harus duluan nge-shutdown Patrick yang mau mengambil alih dunia. Para tentara pun nembakin dia, tapi bukannya modar, tiba-tiba malah brojolin anaknya dong. Aduh, bahaya nih, ada baby Patrick. Dan bener aja, Patrick bocil ini langsung saja mencupang komuk-komuk para tentara untuk dicuci otaknya. Satu persatu tentara pun kena cupang dan Red ngide pakai maskernya dan terhindar dari paparan jigong Patrick bocil. Ngelihat tentaranya udah bercecer di lantai, presiden pun mewek nangisin nasibnya yang apes mulu. Nggak lama langsung kena apes lagi dong, kena cupang Patrick juga. Mereka yang ketempelan Patrick bocil ini nggak mati guys, mereka justru jadi kayak zombie yang bisa dikendalikan oleh Patrick emaknya. Zombie-zombie Patrick ini pun lari ngikutin jejak emak Patrick. Dan hanya geng susu lah yang nggak kena paparan jigong Patrick karena mereka mah udah pro ya. Tapi tiba-tiba sinyal komunikasi Waller ke geng susu nyala lagi guys. Waller yang bukannya panik melihat Patrick mau mengambil alih kota tapi malah nyepelein Patrick yang kabur. Dia malah bilang yang penting labnya mah runtuh bersama memori komputernya biar nggak ketahuan kalau Amerika itu dalangnya. Wah kampret nih si Waller, malah dia yang nggak ada akhlak. Geng susu pun yang disuruh namatin misinya sama Waller pasrah aja. Tapi tiba-tiba she'll kill you, you know. That's her business. para penjahat ini nggak sepenuhnya kayak Dajjal sifatnya, tapi sisi baik mereka masih ada di lubuk hati mereka yang paling dalam. Karena kan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kantor Black Ops pun nangkap sinyal kalau Blood nggak nurut perintah mereka. Blood pun maksa bodoh, dia keinget banyak korban anak-anak, dia jadi nggak tega. Red yang dasarnya udah baik pun ngikut Blood buat melalaikan perintah. Dan kalau Baby Shark mah ngintilin Red mulu, karena dia kan bestinya. Harley yang lagi megang tombaknya Javelin memenuhi amanahnya dong. Dan si Polka yang orangnya latahan pun juga ngikut. Akhirnya nggak ada satupun dari mereka yang menuruti perintah Waller yang tidak manusiawi. Waller pun jadi kesetanan dan maki-maki ngancem bakal meletusin pala mereka, tapi malah dikacangin noh sama susu. Waller pun udah gedek banget pengen mencet tombol kembang apinya yang ada di kepalanya Blood, tapi tiba-tiba para karyawannya Waller juga mentingin sisi kemanusiaan gak kayak bosnya. Mereka semua pun dengerin kata hati mereka dan nge-backing geng susu si Suicide Squad. Gara-gara ada orang dalam yang ingin membantu mereka, mereka pun jadi tahu lokasi Patrick yang lagi ngancurin kota dan nyari budak lagi. Dan ketika sampai di tempat Patrick, dengan senjata anak FF full skin Sultan, Blood pun nembakin Patrick. Tapi tembakan itu cuma bikin Patrick geli dan langsung ingin memberikan serangan balik, tapi si Patrick
meremehkan mereka dengan hanya menyuruh zombie Patrick untuk menyerang mereka. Blood yang kini udah kenal sifat-sifat anggotanya menyuruh Harley naik ke atap. Lalu dia bilang ke Baby Shark kalau Patrick itu adalah nyam-nyam favoritnya. Baby Shark yang otaknya cuma seperempat sendok nyam-nyam pun percaya-percaya aja dan langsung menyocolnya. Sekarang giliran Polka Dot yang punya mommy issue dikoborin sama Blood. Patrick pun di matanya berubah jadi emaknya dong, mana jadi segede bagong gini pula. Dia yang dendam kesumat sama ibunya pun langsung nyemprotin virus Polka Dotnya ke cekernya. Semua zombie Patrick pun juga jadi merasakan apa yang emak Patrick rasakan. Udah senang-senang jadi pahlawan bisa ngalahin emaknya, tiba-tiba jadi Polka Dot geprek dong. Patrick pun masih kuat. Dia juga ngelempar Baby Shark sampai mental ngerobohin satu gedung. Semua zombie Patrick pun bilang kalau kota ini milik si Patrick. Tapi tiba-tiba Red nyeletuk kalau kota ini bahkan bukan milik siapa-siapa, melainkan tikus sealam semesta pun meet and greet di sana, guys. Patrick yang dikeroyok pun cuma bisa jadi keju joget. Harley yang udah muak sama jogetnya Patrick pun loncat sambil bawa lembing mencolok matanya Patrick diikuti tikus-tikus yang lain. Di dalam matanya Patrick, tikus pun belusukan ke dalam organ dalamnya Patrick dan ngegrogotin semuanya. Patrick pun gak lama jadi teler dan meninggoy dalam sekejap. Hidup tikus! Mereka berhasil, guys! Dengan Patrick yang udah tutup usia dan juga pasukan Solaria berhasil menghabisi pemerintahan Luna, Corto pun bebas dari jajahan dan merdeka. Blood yang punya harddisk isi kejahatan Amerika langsung ngancam Waller nih, kalau mereka nggak dibebasin, dia bakal nge-expose harddisk itu ke lambe turah. Waller pun seketika langsung kicep membatu gini. Dan walaupun si Polka Dot udah wafat jadi geprekan, tapi tiba-tiba karakter favorit Aing masih hidup, guys. Ngeteng banget gile dia. Udah diadu banteng kan tadi sama gedung padahal. Setelah itu helikopter pun datang dan mereka diboyong pulang sebagai pahlawan. From zero to hero. Anjay. I don't care about a fancy. Itulah dia akhir cerita dari film The Suicide Squad. Gimana, guys? Cukup mempetrikan sekali bukan? Mantap sih film yang ini dibandingkan film sebelumnya yang di tahun 2016. Oh ya, ada end credits-nya nih. Di end credits pertama diperlihatkan Weasel si musang gila kembali hidup, guys. Waduh, ngapain tuh? Apakah akan menjadi penjahat di film selanjutnya? Dan di end credits kedua diperlihatkan si laknat Peacemaker yang masih diselamatkan oleh Waller. Dan apakah dengan membawa Peacemaker balik akan menjadi misi balas dendamnya Waller kepada geng Suicide Squad yang udah dibebaskan? Kita lanjut part jebrot. Kalau mau aku bawain film Suicide Squad sebelumnya atau ada request yang lain, boleh di komen juga ya di bawah. Dan jangan lupa like video ini, subrek juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Dan kalau komen kalian gak dibalas di sini, kalian bisa follow IG gue di @alebhawiko karena semua DM di sana pasti gue balas. Oke, thank you for watching, jaga kesehatannya selalu ya, and until next time, see ya!